وبركاته. حمدا لرب خصنا بمحمد وأنقذنا من ظلمة الجهل والدياجل. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وهدانا. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم وعظم على ذات المحمدية والآل، واغفر لنا ما يكون وما قد كان. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Amma ba'd, segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih berbaik kepada kita, masih memberikan rahmatnya kepada kita, sehingga kita betul-betul merasakan kenikmatan untuk kita bisa hadir di tempat yang mulia, di masjid yang mulia, di majelis yang mulia, untuk kita mengenang kembali siapa makhluk yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang rasul, sang penyampai risalah, sang penuntun untuk kita bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya dengan mengikutinya kita bisa mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana disebutkan di dalam ayat, qul kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Di pertemuan kita di 2 pekan yang lalu, kita kembali mengingatkan bahwa kita pernah membahas tentang dorongan, yaitu ba'id yang kuat di dalam hati kita untuk bisa mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana disebutkan, inna lirabbikum fi ayyami dahrikum nafahat ala fata'arradu laha. Maka sesungguhnya Allah di setiap hari-hari kalian memiliki hembusan-hembusan nafahat, maka bagi kalian terimalah, hadanglah itu, terimalah dengan diri kita. Selanjutnya kemudian di dalam riwayat juga disebutkan bahwasanya surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala diliputi dengan apa-apa yang dibenci oleh hawa nafsu jiwa kita, dan neraka diliputi dengan kenikmatan-kenikmatan syahwat. Maka orang-orang yang mampu mengalahkan apa-apa yang dibenci oleh hawa nafsunya, maka orang-orang semacam ini adalah orang-orang pilihan, orang-orang yang hebat. Inilah yang dibilang pahlawan perang yang hakiki, adalah orang-orang yang mampu mengalahkan hawa nafsunya sendiri. Karena peperangan melawan hawa nafsu merupakan jihad yang paling besar. Kenapa? Karena peperangan ini enggak sebentar. Perang Badar ada waktunya, perang Uhud ada waktunya, perang Mu'tah ada waktunya, dan segala perang-perang yang lain ada waktunya. Tapi perang melawan hawa nafsu adalah perang melawan diri kita. Semenjak kita mengetahui keburukan daripada hawa nafsu kita, sampai kita mati kita harus berperang melawan. Sebagaimana yang dimaksud dari sabda Rasulullah SAW, walaupun sanadnya dinilai lemah, tapi esensinya, nilai dari perkataan ini tetap digolongkan sebagai hadis daripada Rasulullah SAW. Dan karena dia tidak berkaitan dengan hukum, tapi lebih kepada motivasi diri kita, maka hadis ini kita ambil, kita jadikan pegangan hidup kita. Bahwa Rasulullah ketika kembali dari peperangan Badar, Rasulullah SAW mengatakan kita pulang dari peperangan yang kecil menuju peperangan yang lebih besar. Para sahabat kemudian bertanya, ya Rasulullah, ada perang yang lebih besar dari perang yang tadi? Kata Rasulullah, ada. Apa itu perangnya? Perang melawan hawa nafsu kita. Ya, mereka orang-orang yang mampu berperang melawan hawa nafsunya adalah pahlawan yang hakiki. Mereka pahlawan yang benar-benar dibilang pahlawan. Mereka, para pahlawan itu adalah orang-orang yang telah mengenali tujuan hidup mereka dan mereka berusaha untuk mencapainya. Inilah yang dibilang sebagai pahlawan. Pahlawan yang sejati sudah seperti ini. Ya? Dan untuk mencapai tujuan itu, berusaha untuk mencapai tujuan itu, yaitu keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala,
kita pertama-tama harus menyadari bahwa itu keridhaan Allah itu adalah kebutuhan bagi kita. Fahami makna kebutuhan. Saya coba kasih contoh. Ada orang misalnya air dingin di tengah padang pasir. Kita nggak punya kelengkapan apa-apa, kita kehausan. Dengan ada orang yang berada di dalam ruangan yang sejuk semacam ini, di kota Bogor yang ada. Ketika mereka ditawari minuman air yang sejuk, mana yang lebih membutuhkan? Pasti orang yang kehausan di tengah padang pasir. Yang pertama, orang itu yang berada di tengah padang pasir, dia menyadari kebutuhannya dan dia pasti bertujuan untuk mengambil air itu demi untuk menghilangkan dahaganya. Sedangkan orang yang berada di tengah ruangan yang sejuk dengan air yang melimpah, tentu dia tidak terlalu mengharapkan tidak terlalu membutuhkan air tadi sebagaimana orang yang membutuhkannya di tengah padang pasir. Jadi untuk mendapatkan dorongan yang kuat yang kemarin disebutkan oleh Sayyid Salim, untuk mendapatkan dorongan yang kuat itu kita harus merasa bahwa kita membutuhkan terlebih dahulu apa-apa yang Allah janjikan. Dan untuk merasa membutuhkannya, kita perlu mengetahui manfaat dari apa yang akan kita tuju. Ada kisah, ada satu orang berpendidikan, orangnya tinggi, gajinya besar, orang luar biasa, pintar, S3, PhD. Dia datang, kemudian dia nanya, "Beb, saya sudah berapa tahun nggak sholat?" Kaget gitu. "Kenapa ente nggak sholat?" Dia jawab, "Saya merasa sholat nggak ada gunanya, menghabiskan waktu, terus saya nggak dapat manfaat apa-apa. Mendingan saya kerja, saya meneliti, saya bisa mendapatkan uang." Ini orang merasa dia tidak membutuhkan sholat. Kemudian saya jawab, "Ente benar, ente benar. Kalau ente merasa ente membutuhkan dunia, maka akhirat hanya akan melalaikan ente. Tapi ingat, dunia ini sebentar. Ente mati, apa yang ente cari kemarin manfaat buat ente." Diam. Tapi kalau ente merasa bahwa akhirat adalah tujuan kita yang benar, maka sebetulnya dunia ini yang menghabiskan waktu kita. Maka kita ini, dan fenomena ini terjadi di tengah-tengah masyarakat. Berapa banyak orang yang melalaikan akhiratnya karena urusan dunia, karena urusan ekonominya, karena urusan senang-senangnya, karena urusan hal-hal yang kalau dia mau berpikir saja itu hanya membuang-buang waktu hidup. Dan ini tanggal 29, 2 hari lagi ini kita lihat banyak orang-orang muslim yang kemudian terjebak dalam tujuan hidup yang hanya ngurusin masalah dunia. Dibilang malam tahun baru itu adalah malam paling banyaknya di Indonesia, umat muslim yang berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bukan hanya itu, banyak lagi permasalahan-permasalahan yang mereka melalaikan urusan akhiratnya gara-gara urusan dunia yang sementara. Maka bagaimana cara yang tepat untuk bisa merubah kondisi mereka? Jangan pikirkan masalahnya mereka, bukan masalah urusan tahun barunya, bukan urusan Valentine-nya, bukan urusan macam-macam yang mereka lalai sama dunia, tapi perbaiki akar permasalahannya. Apa akar permasalahannya? Perkenalkan kepada mereka tujuan hidup mereka. Kita juga begitu. Kita perkenalkan kepada hati kita sendiri, tujuan hidup kita ini apa?
dunia atau akhirat, sebentar atau yang terhakiki, yang abadi. Perkenalkan kepada mereka tujuan utama mereka, maka permasalahan-permasalahan yang timbul karena urusan dunia semuanya terkikis. Maka bagaimana cara kita mengenali tujuan hidup kita? Kita duduk di tempat-tempat semacam ini, ikuti pengajian-pengajian, ikuti majelis-majelis taklim. Dari siapa? Bukan sekedar dari kitab, tapi juga dari guru yang menerangkan kitab-kitab tersebut, sehingga kita berada di dalam jalan yang memiliki jejak tujuan yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala melalui jalur guru-guru kita, melalui penerangan pemahaman mereka. Maka kita akan lebih mudah untuk menapaki jalan hidup dunia yang sesat, yang banyak menyesatkan, banyak orang tersesat di dalamnya karena gelapnya dunia. Maka ikuti pelajaran-pelajaran yang ada, pahami cara pandang mereka terhadap dunia dan bagaimana cara pandang mereka terhadap akhirat. Semoga Allah kuatkan diri kita untuk kita bisa melemahkan hawa nafsu kita yang buruk, merubahnya dari hawa nafsu ammarah menjadi lawamah, dari lawamah menjadi nafsul mutmainnah, sehingga kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala kelak dalam keadaan radiyatan mardiyah, dan kita dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Semoga kita semua digolongkan sebagai hamba-hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena kita mengikuti tujuan hidup dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita dikelompokkan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surga Firdausil A'la tanpa hisab, tanpa fitnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.